Thank you ya. Sama-sama Pak. Thank you. Aku masih utang belum ke rumah. Oh iya, siap. Ya, Siap nanti Pak. masakin apa bro? Bapak sukanya apa nanti saya masak? Siap. Nasi goreng. Wah. Oh siap. Pas. Nasi goreng. Siap. Saya suka masak nasi Siap goreng. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ternyata Pak Prabowo itu suka banget yang namanya nasi goreng. Nah, di Kuliner Capres 2024, Fatin kali ini akan memasak nasi goreng gemoy ala Pak Prabowo. Pengen tahu kan? Nah, jangan lupa simak videonya sampai selesai. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Nah, sambil menikmati pemandangan di kanan dan kiri jalan, wah luar biasa, hijau-hijau gini bikin mata itu segar teman-teman. Fatin ini lagi pergi ke pasar, karena ada beberapa bahan yang harus Fatin beli ya di sana. Nah, ngomong-ngomong tentang nasi goreng ini kan sebenarnya mudah ya untuk didapatkan bahan-bahannya. Bagi anak kos misalnya, gampang banget menerapkan cara membuat nasi goreng karena tidak membutuhkan bahan-bahan yang terlalu banyak. Nah, kali ini Fatin juga akan membuatnya lebih sederhana juga dengan topping-topping yang menurut Fatin itu favorit gitu. Tapi terserah ya untuk topping atau isiannya itu sesuai selera teman-teman. Nah, ini udah sampai pasar nih, Fatin nyari-nyari dulu bahan apa ya kira-kira yang belum ada di rumah. Nah, ini aku ke bagian sayur-sayuran dulu sambil milih-milih apa ya yang kurang. Cabai merah, Cabai merah berapa? berapa ya? Sama gue juga shooting ini. Saya berapa ya? 5.000 aja dah. Cabai merah apa? Ini aja. Ini dia paling Iya. bisa seon berapa? Soal berapa sih? Seon 10.000. Soal 10.000 ya udah. Izin ya, Kak? Iya. Nah, cuman kalau perapatan beda, kalau perapatan 23. Oh gitu. Ya. Bawang merah 5.000, A. Bawang merah 5.000. Sama bawang putih 5.000 juga. Di sini aku juga beli daun bawang karena stok di rumah sudah habis. Lanjut, aku juga beli paprika. Aku sengaja memilih warna hijau dan kuning. Nah, lanjut aku beli juga kecap asin dan minyak ikan. Aku juga membeli udang. Seperempat aja sih, dikit. Nah, di sini banyak banget pilihan isian untuk nasi goreng. Cuma aku kayaknya milih yang bakso ikan aja, karena bakso ikan itu adalah apa ya, kenyal-kenyal gemoy gitu. Ini aku beli yang kecil aja. Di sini aku beli harga 13.000. Sengaja aku belinya nggak terlalu banyak karena aku hanya memasak untuk 4 orang saja. Dan ini banyak banget sisanya, nggak aku pakai semua juga teman-teman. Lanjut, langsung masak aja ya. Bahan utama yang dibutuhkan pasti adalah nasi, kalau bisa nasi pera ya. Jika tidak ada maka seadanya saja. Lanjut, kemudian ada isian bakso ikan, dada ayam, dan juga udang. Nanti ini akan digoreng dulu mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa telur. Karena tanpa telur itu nasi goreng terasa hampa. Cailah. Ini ada bahan-bahan berikutnya. Ada di sini bawang merah, bawang putih nanti kita haluskan ya. Kemudian ada cabai merah, ada daun bawang, ada paprika nanti dipotong semuanya ini. Kemudian ada bumbunya, kecap manis yang pasti. Lalu ada kecap saus tiram. Lalu kecap asin dan juga minyak ikan. Keempat ini bumbunya wajib ada sih supaya terasa seperti nasi goreng restoran.
Aku tambahkan juga pete, bagi yang tidak suka nggak apa-apa, di skip aja. Ada juga margarin, kemudian ada bumbu penyedapnya, rasa sapi atau rasa ayam terserah, ada lada dan juga ada gula. Nah, setelah semuanya bahan dan bumbu kita siapkan, kita blender. Ada bawang merah, bawang putih kita haluskan, boleh juga diulek, dan nanti akan seperti ini jadinya, halus seperti ini ya. Kita campurkan minyak. Nah, kemudian kita iris-iris cabai merah besar. Ini aku iris-iris ada 4 buah atau 4 biji karena aku membuat untuk porsi 4 orang. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan cabai rawit atau misalkan cabai keriting, sesuai selera teman-teman. Berhubung keluargaku kurang suka pedas, jadi aku pakai cabai merah besar saja. Selanjutnya kita potong-potong juga daun bawang. Daun bawang ini aku siapkan 3 helai atau 3 batang daun bawang ya, aku iris-iris, nggak terlalu tipis-tipis banget sih, aku potong sedang-sedang aja. Kemudian aku juga potong di sini supaya warnanya itu cantik dan krenyes-krenyes. Kabarnya Pak Prabowo itu suka yang ada bahan yang mentah-mentahnya. Jadi nanti ini aku akan masukkan akhir-akhir ketika selesai nasi goreng itu, aku baru masukkan paprika ya. Aku sengaja pilih yang warna kuning dan juga hijau karena warna merahnya sudah ada di cabai merahnya. Jadi warna-warni gitu teman-teman, biar mata tuh terasa indah gitu jika dipandang. Karena kan kalau kita ngelihat makanan yang indah saat dipandang tuh jadi menambah selera. Setelah itu lanjut kita potong-potong juga bakso ikan. Di sini teman-teman boleh juga menggunakan isiannya bakso sapi atau bakso ayam. Tapi aku sengaja memilih bakso ikan. Karena ini favorit banget sih. Gemoy gitu ya, kenyal-kenyal. Setelah itu kita goreng bakso ikan yang sudah kita iris-iris sebelumnya untuk mengeluarkan air-air yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya kita juga masukkan dada ayam juga ya. Ini sudah aku potong-potong dada ayamnya. Dan juga udang, udah aku bersihkan juga. Setelah itu kita goreng sampai keluar airnya. Jadi di dalam dada ayam dan juga di dalam udang itu kan banyak kandungan air ya teman-teman. Kita goreng terlebih dahulu, jangan nanti dicampur dengan nasi gorengnya langsung gitu ya. Itu nanti rasanya akan berubah. Jadi awal terlebih dahulu kita goreng, setelah itu kita tiriskan. Lanjut, setelah itu kita akan panaskan minyak. Kemudian kita masukkan telur ya. Ini sengaja aku telurnya 1 aja teman-teman, biar nggak terlalu banyak isian ya, karena isian sebelumnya udah banyak banget. Telurnya 1 aja, aku arak-arik seperti ini. Sampai kering ya. Jadi setelah kering nanti ini baru kita masukkan bumbu yang sudah kita blender. Tadi ada bawang merah dan bawang putih. Kita goreng sampai matang. Jadi jangan sampai gorengnya itu sebentar terus bawangnya tidak matang, nanti malah rasanya kurang enak teman-teman. Jadi digoreng bersama telur dan bumbunya itu harus matang. Oh ya teman-teman, nasi goreng ini kan sebenarnya tidak hanya populer di Indonesia ya. Di Singapura, di Malaysia, di Eropa, bahkan di Amerika nasi goreng ini sangat terkenal. Nah, kita goreng sampai seperti ini, udah matang, baru kita masukkan minyak ikan. Seperti ini, lalu kita oseng-oseng lagi.
Kita orak-arik lagi. Masya Allah wanginya. Nah, setelah itu kita masukkan isiannya tadi yang sudah digoreng ya sebelumnya. Dan bakso ikan, kemudian ada dada ayam, ada udang. Dan kalau teman-teman pengen nambahin isian lainnya silahkan. Misalkan ditambahin sosis boleh, sesuai selera teman-teman. Ini aku tambahin pete. Kenapa aku tambahin pete? Karena keluarga aku itu suka pete ya. Kemudian aku tambahin juga cabai merah. Cabai merahnya nggak aku masukin awal teman-teman, sengaja aku masukkan agak di pertengahan ini supaya masih seger ya, masih krenyes-krenyes gitu. Kita oseng-oseng lagi, kita goreng sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi. Jadi cantik warnanya, Masya Allah. Nah, nasi goreng ini kan mudah ya untuk pembuatannya, bahannya juga mudah untuk dicari. Sederhana tapi mewah gitu. Makanya Pak Prabowo suka. Kita apalagi suka banget sama nasi goreng. Di tanggal-tanggal tua yang pengen ngirit-ngirit banget, udah pasti nasi goreng paling utama. Dan lanjut kita masukkan nasi putihnya. Ini aku pakai nasi putih perak, tapi aku tambahin air gitu, jadi nggak perak-perak banget karena aku nggak suka terlalu kering. Lanjut kita masukkan kecap saus tiramnya, kemudian kita masukkan juga kecap asin ya, dan pastinya kecap manis. Lanjut kita orak-arik lagi, kita campurkan bumbunya jadi satu supaya rata ya rasanya. Kalau misalkan teman-teman merasa kurang gelap, kalau orang Indonesia kan sukanya manis biasanya ya, dan agak terlihat gelap gitu, boleh ditambahkan. Tapi kalau misalkan segini dengan warna seperti ini cukup, ya berarti tidak usah ditambahkan kecap manisnya. Kita ulet-ulet, kita orak-arik, lalu kita tambahkan bumbunya. Ada di sini penyedap rasa sapi aku pakai. Kemudian ada gula sedikit ya, dan juga aku tambahkan lada tadi. Lanjut kita satukan, kita campur awur supaya rata rasanya. Dan kalau misalkan masak nasi goreng itu kuncinya adalah wajannya panas banget ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan margarin juga supaya ada rasa gurih-gurihnya, tapi sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Aku tambahkan juga yang tadi sudah dipotong-potong paprikanya warna kuning dan hijau. Dan FYI teman-teman, sejarah nasi goreng itu bermula saat menu ini tuh diciptakan untuk manfaatin sisa nasi dan lauk. Nah, sekarang menu nasi goreng ini dapat ditemukan di berbagai negara, khususnya di Indonesia ya. Dan itu tuh saking mendunianya ya. Jadi 20 September itu diperingati sebagai National Fried Rice Day. Jadi ada hari nasional nasi goreng, keren banget. Jadi teknik memasak menu nasi goreng ini tuh menumis ya, jadi ditumis dulu untuk bumbu-bumbunya, kemudian menggunakan minyak goreng sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, nasi goreng itu mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia saat pedagang dari Cina berkunjung ke kerajaan Sriwijaya di abad ke-10. Ini informasinya seperti itu ya teman-teman. Jadi para pedagang ini kurang menyukai makanan dingin, sehingga mereka menggoreng nasi terlebih dahulu dicampur dengan bumbu-bumbu yang tersedia ya. Nah, sejak saat itulah menu nasi goreng dapat ditemukan hampir di seluruh pelosok Indonesia hingga saat ini. Dan tadam, ini dia nasi goreng gemoy. Ih, cantik banget, Masya Allah. Ini enak banget rasanya, aku udah cobain teman-teman. Rasanya kayak nasi goreng restoran. Beneran mesti dicoba. Nanti lain kali aku akan bikin tutorial nasi goreng yang biasa dibuat abang-abang nasi goreng yang wah nggak kalah enak.